Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsih, program studi kearsipan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UP BJJ Universitas Terbuka Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari mata kuliah logika. Pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term dan sertakan contohnya. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis term, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu term. Dalam logika, term adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau objek. Term digunakan dalam pernyataan atau argumen untuk menyebutkan sesuatu secara jelas. 3 jenis term. Pertama, term umum. Term umum adalah term yang merujuk pada kelompok atau kelas yang luas. Contohnya, hewan. Ketika kita berbicara tentang hewan, kita tidak menunjuk pada satu hewan spesifik, tapi semua makhluk yang termasuk dalam kategori hewan. Contohnya, kucing, anjing, kuda, dan lain sebagainya. Misalkan contohnya seperti ini. Hewan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kata hewan adalah term umum karena mencangkup banyak jenis makhluk. Term kedua adalah term khusus. Term khusus adalah term yang menunjuk pada satu objek atau individu tertentu dari suatu kelompok. Contohnya, kucing peliharaanku bernama Abu. Ini adalah term khusus karena hanya menunjuk pada satu individu kucing, bukan kucing yang ada di dunia. Contoh kalimat seperti ini lagi. Abu sangat suka bermain bola atau Abu sangat suka bermain pasir. Term Abu adalah term khusus karena bicara soal satu individu spesifik. Term yang ketiga, term negatif. Term negatif adalah term yang menyatakan penolakan atau ketiadaan terhadap sesuatu. Contohnya, bukan manusia. Term ini menunjukkan bahwa objek yang dimaksud tidak termasuk dalam kategori manusia. Contoh kalimat seperti ini. Robot bukan manusia. Kata bukan manusia adalah term negatif karena menolak keanggotaan dalam kategori manusia. Jadi, term sangat penting dalam membangun argumen yang jelas dan logis. Tanpa term yang tepat, bisa-bisa makna kalimat jadi kabur. Pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana cara agar kita menghindari dari logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam berpikir atau dalam membangun argumen. Walaupun sering terdengar meyakinkan, sesat pikir sebenarnya menyesatkan dan bisa membuat orang mengambil kesimpulan yang salah. Contohnya, salah satu jenis sesat pikir yang paling sering kita temui adalah ad hominem. Menyerang pribadi lawannya, bukan argumen atau isi pembicaraannya. Contohnya, kamu tidak mengerti politik karena kamu cuma tamatan SMA. Padahal, pendapat seseorang bisa saja benar walaupun latar pendidikannya adalah sederhana atau SMA. Lalu, bagaimana cara kita agar terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, fokus pada isi argumen, bukan pada siapa yang berbicara. Yang kedua, pastikan semua pernyataan memiliki bukti dan dasar yang logis. Yang ketiga, jangan terburu-buru mengambil keputusan tanpa proses pikir yang panjang atau berpikir yang benar. Yang keempat, biasakan diri untuk mengevaluasi argumen dari dua sisi, pro dan kontra. Nah, itulah penjelasan singkat tentang jenis-jenis term dalam logika dan juga bentuk serta cara menghindari sesat pikir atau logical fallacy. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan berpikir kritis kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.